Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah, yakni Cupak dan Gerantang. Apakah teman-teman sudah tahu bagaimana jalan cerita kisah Cupak dan Gerantang? Cupak dan Gerantang adalah dua saudara yang sangat berbeda. Kakaknya Cupak berperawakan tambun, tinggi, besar, rakus, iri hati, pembohong dan mencuri menjadi sifatnya. Mukanya pun jelek dan seram. Tutur katanya juga sangat kasar dan tidak sopan. Sedangkan adiknya Gerantang berperawakan tegap namun luas. Tutur katanya juga sangat halus dan sopan. Berwajah tampan dan gagah, baik, jujur, pemaaf, dan sifat-sifat yang baik ada di dalam diri Gerantang. Karena itu, rasa dengki dan iri hati mulai muncul di dalam hati Cupak. Rasa ingin membunuh adiknya Gerantang. Namun, apapun kesalahan Cupak selalu dimaafkan oleh Gerantang, sekalipun untuk membunuhnya. Mereka berdua tinggal di sebuah negara, yakni Daha Negara. Daha Negara dipimpin oleh raja, yakni Datu Daha. Raja Datu Daha memiliki seorang putri yang sangat cantik, namanya Dewi Sekarnitra. Suatu ketika, Dewi Sekarnitra diculik oleh raksasa yang sangat jahat. Dikurung Dewi Sekarnitra di sumur tua yang sangat dalam. Raja pun mengadakan sayembara. Untuk seluruh rakyatku, siapapun yang dapat menyelamatkan putriku akan kunikahkan dengan putriku dan menjadi pewaris tunggal kerajaan. Sayembara tersebut pun terdengar di telinga Cupak. Dia pun mengajak adiknya Gerantang untuk ikut sayembara tersebut. Gerantang, ayo kita ikut sayembara yang diadakan oleh raja. Gerantang pun mau ikut sayembara tersebut. Diantarlah mereka berdua oleh patih dari kerajaan Daha Negara ke hutan belantara tempat raksasa tinggal. Cupak pun sesumbar kalau ialah yang akan mengalahkan raksasa itu sendirian. Gerantang pun mengatakan, "Wahai kakakku, kau tidak bolehlah terlalu sombong." Hanya mendengar raksasa yang tidur keras mendengkur, Cupak pun gemetar dan kencing di celana. Karena ia sudah sesumbar, ia pun berani melawan raksasa itu sendirian. Seketika, raksasa itu pun bangun. "Hei kau manusia, kenapa kau berani masuk ke wilayahku?" Seketika, pertarungan sengit pun dimulai antara si raksasa dan si Cupak. Namun, Cupak pun tersungkur dan kalah. Serasa tidak terima kakaknya kalah, Gerantang pun dengan sigap membantu kakaknya. Pertarungan sengit pun kembali dimulai. Raksasa itu pun kalah dan pingsan. Cupak melihat kesempatan emas ini, dia pun langsung mengambil keris yang diberikan oleh Raja Datu Daha sebelum mereka pergi ke hutan belantara. Keris itu pun langsung ditancapkan tepat di dada besar si raksasa. Setelah raksasa itu mati, mereka berdua pun lanjut mencari sumur itu. Setelah mereka menemukan sumurnya, Cupak pun mengatakan, "Hei adikku, kau tak mau kan kakakmu yang masuk ke dalam sumur itu?" Seketika, Gerantang pun paham dengan seutas tali yang ia bawa. Ia pun menuruni sumur itu. Sampainya ia di bawah, ia pun terkagum karena melihat kecantikan Dewi Sekarnitra yang sedang duduk erat memeluk lututnya. "Halo Dewi Sekarnitra, namaku Gerantang yang akan menyelamatkanmu." Gerantang pun berteriak pada kakaknya yang menunggu di atas sumur. "Hei kakak, tariklah tali itu." Cupak dengan sekuat tenaga menarik tali tersebut. Dewi Sekarnitra pun berhasil dibawa keluar sumur. Sekarang hanya tinggal Gerantang yang ada di bawah sumur. Cupak pun berpikir, kalau aku menarik Gerantang, maka ialah yang akan dinikahkan dengan putri raja dan menjadi pewaris tunggal kerajaan. Karena mukanya pun lebih ganteng daripada aku. Begitulah siasat Cupak. Dia pun langsung menutup sumur itu dengan batu yang sangat besar. Cupak pun bergegas pergi ke istana bersama sang putri. Sampainya ia di istana, raja pun senang dan menepati sayembaranya.
Cupak pun senang bukan kepala karena akan dinikahkan dengan putri raja. Putri pun mengatakan kalau Gerantanglah yang menyelamatkannya. Cupak pun marah dan menantang Patih dari kerajaan Dahanegara untuk beradu parisian. Patih pun kalah. Cupak semakin sesumbar. Pesta besar-besaran pun diadakan di halaman istana, menandakan akan terjadinya pesta pernikahan. Gerantang pun berhasil keluar dari sumur tersebut dengan kesabaran dan pertolongan dari Tuhan. Ia pun bergegas pergi ke istana. Sampainya ia di istana, Cupak pun terkejut dan marah. Cupak pun mengatakan, "Hei adikku, ayo kita beradu parisian." Gerantang pun mengatakan, "Kakak, kita tidak boleh beradu parisian karena kita adalah kakak beradik." Kata itu membuat Cupak semakin marah. Karena itu, Gerantang pun menerima tantangan tersebut. Hanya dengan beberapa kali pukulan rotan, Cupak pun kalah. Putri pun ngomong kepada ayahnya, "Ayah, kalau Gerantanglah yang telah menyelamatkannya, Cupak itu telah membohongimu." Raja pun mengatakan, "Wahai prajuritku, segera bunuh si Cupak kalau telah berani membohongiku." Ketika Cupak ingin dibunuh, Gerantang pun mengatakan kepada raja, "Hai Paduka Raja, maafkanlah kakakku." Raja pun maafkannya. Namun sebagai hukumannya, Cupak pun diusir jauh-jauh dari istana. Pernikahan pun dimulai antara Gerantang dan Dewi Sekarnitra. Mereka berdua pun hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.